warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia. Saya Aurelia Aisyah. Saya Wahda. Saya Ramadila. Saya Nurul Afifah. Kami dari kelompok 5, kelas 10 KL 2 ingin menjelaskan tentang 8 bagian ciri-ciri makhluk hidup. Bernapas, respirasi. Bernapas atau respirasi adalah proses menghirup oksigen O2 yang ada di lingkungan dan menghembuskan gas buangan berupa karbon dioksida. Manusia bernapas karena membutuhkan oksigen untuk membakar zat makanan dan mengubahnya menjadi energi. Organ-organ yang terlibat dalam sistem pernapasan pada manusia adalah yang pertama hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam bronkiolus, dan yang ketujuh alveolus. Makhluk hidup memerlukan makanan sebagai input nutrisi yang diperlukan oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi. Meregenerasi sel-sel tubuh, memelihara jaringan, dan mempertahankan diri dari berbagai penyakit. Secara garis besar, makanan dan nutrisi dikelompokkan menjadi makronutrien dan mikronutrien. 1. Nutrisi makronutrien, yaitu nutrisi yang diperlukan dalam jumlah banyak. Contohnya ada karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan nutrisi mikronutrien yaitu nutrisi yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Contohnya vitamin dan mineral. Bergerak. Semua makhluk hidup bergerak meskipun tidak harus berpindah tempat. Berdasarkan terjadinya gerak dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. A. Gerak aktif, yaitu gerak yang terjadi karena otot-otot diperintahkan untuk bergerak. Contohnya gerak pada manusia dan hewan saat berjalan, makan, dan aktivitas lainnya. B. Gerak pasif, yaitu gerak yang terjadi karena respon terhadap rangsangan, umumnya terjadi pada tumbuhan. Adapun gerak pada tumbuhan antara lain sebagai berikut. 1. Gerak endonom, 2. Gerak higroscopis, 3. Gerak esionom. 4. Peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan adalah kecenderungan makhluk hidup menanggapi rangsangan luar berupa sentuhan, cahaya, bau, rasa, dan rangsangan lainnya. Sebagai contoh, ketika Anda mencium bau asam dari buah-buahan, ketika air liur akan keluar. Yang kelima, ada tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup mengalami proses tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran, misalnya panjang, massa, dan volume. 6. Berkembang biak. Semua makhluk hidup memiliki naluri untuk menghasilkan keturunan dengan tujuan menjaga kelestarian spesiesnya. Cara perkembang biakan hewan dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Beranak vivipar, 2. Bertelur ovipar, 3. Bertelur beranak ovovivipar. Cara perkembang biakan tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Kawin generatif, 2. Tak kawin vegetatif. 3. Setiap makhluk hidup memerlukan proses metabolisme dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Dalam proses tersebut akan terbentuk zat sisa yang harus dikeluarkan melalui proses pengeluaran zat sisa atau yang bisa disebut ekskresi. Kemampuan beradaptasi. Makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi, yaitu kemampuan atau tindakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, antara lain sebagai berikut. A. Adaptasi morfologi, B. Adaptasi fisiologi, C. Adaptasi tingkah laku. Pull your panties down from under you.